Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang e-learning dalam rangka berbagi ilmu ya. Dalam hal ini tentang bagaimana menyampaikan informasi atau pengumuman dan memberikan materi pelajaran. Oke, langsung saja kita buka aplikasi e-learningnya. Ini yang akan kita bahas bersama, belajar e-learning. Kita buka alamat e-learningnya di SMKN 1 Kerangkeng. Kita ketikkan kelas ya, lihat di sini kelas.smkn1kerangkeng.sch.id. Akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini ada nama pengguna, lalu ada kata sandi atau istilah lain username dan password. Kita masukkan nama penggunanya siapa, lalu kata kuncinya atau kata sandinya. Oke, saya contohkan punyanya siapa ya? Wisti lah. Wisti, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita ketikkan, sebenarnya sih sudah ada nanti file untuk username-nya ya, untuk loginnya. Istini, nah ini kebetulan sudah ada Istini. Nah, passwordnya nanti bisa dilihat di file login. Kita klik masuk. Nah, inilah tampilan pertama untuk e-learning yang ada di login Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah nama yang tadi ya, yang tadi login itu. Ini Istini MPD. Kemudian di sini langsung saja ke bagian kursusku. Nah, di bawahnya ini adalah mata pelajaran yang kita ampu. Nah, ini Wisti ini ternyata ngajar di kelas 10 dan kelas 11. Oke, misalkan kita mau isi materi di kelas 10 atau mau menyampaikan informasi, klik saja langsung ya, klik. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini isinya ada pengumuman, kemudian di sini di bawahnya ada topik 1, topik 2 dan topik 3. Oke, misalkan kita memberi informasi atau pengumuman kepada siswa kita. Tapi sebelum ke sini, kita perlu hidupkan mode ubah dulu nih, diklik ya. Untuk mengubah atau mengedit bagian ini, bagian pengumuman dan topik ini kita perlu menghidupkan mode ubah dulu, diklik. Klik. Nah, tampilannya akan berubah. Di sini ada edit ya, edit, tambahkan dan seterusnya. Nah, misalkan kita ubah bagian nama pengumuman ini, boleh saja langsung di sini kita edit. Misal kita ketik informasi tentang PTS, nah, misalkan seperti ini. Kita enter. Nah, tampilannya kan sudah berubah ya, informasi tentang PTS. Misalkan di dalam informasi tentang PTS ini kita isi lagi, isinya apa di dalamnya. Nah, kita baru klik edit di sini nih ya. Jangan lupa klik edit. Kemudian edit setelan, diklik. Nah, seperti ini. Kita bisa mengisi di bagian deskripsi ya di sini. Misalkan pelaksanaan PTS mulai tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2021. Oke. Di bawahnya misalkan kita ketik lagi untuk mata pelajaran produktif
dan PJOK dilaksanakan metode luring. Untuk mata pelajaran selain produktif dan PJOK dilaksanakan metode daring. Nah, kalau sudah kita klik. Ya, misalkan kita mau coba-coba mengedit bagian settingan ini, ya boleh saja. Ini kan sudah jelas sebenarnya sih. Tapi kalau seandainya langsung saja nggak apa-apa, simpan dan kembali ke kursus, atau simpan dan tampilkan. Kalau simpan dan tampilkan, ya hasilnya nanti menampilkan. Kita klik saja simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi seperti ini. Nanti bagian informasi ini isinya sudah ada dan seterusnya. Nah, ini cukup bagian informasi seperti tadi itu caranya. Sekarang bagian topik atau materi yang akan kita sampaikan, ya. Materi yang akan kita sampaikan, kita langsung saja seperti tadi sama. Misalkan topiknya karena bahasa Indonesia, yaitu tentang apa ya, membaca misalkan, membaca. Nah, topiknya tentang membaca, kita enter, nanti kan sudah berubah. Kalau kita mau nambahkan isinya apa di dalam membaca ini, kita boleh saja diklik di sini, kita ubah topiknya. Kita klik di ringkasan, ya, ringkasan ini, membaca, misalkan membaca buku tentang cerita pendek. Nah, misalkan seperti ini dan seterusnya, misalkan. Oke, kalau sudah, kita simpan perubahan. Nah, hasilnya kan ada di sini nih, langsung di bawah membaca, tulisan membaca, di bawah ini ada keterangannya, membaca buku tentang cerita pendek. Kalau misalkan kita mau mengirim file, materinya berupa file untuk siswa, kita klik saja ini yang simbol plus ini, tambahkan aktivitas atau sumber. Ini kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini kan macam-macam nih, banyak ya. Ya, karena biasanya kita selain materi juga ada tugas, ya klik sajalah penugasan yang ya, penugasan kita klik. Oke, di sini nama penugasannya yaitu membaca, misalkan, nggak apa-apa, membaca, atau tambahkan lagi membaca cerpen, misalkan cerpen. Nah, boleh kita kasih deskripsi juga boleh, atau tidak perlu ada deskripsi juga nggak masalah ya, atau tambahkan deskripsi boleh, cerpen tentang pendidikan di lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kan tambahan berkas atau file yang akan kita unggah ya. Kita klik di sini, klik. Nah, lalu di sini ada pilih file, diklik. Pilih file, diklik. Oke, misalkan kita pilih, ya bebas saja lah, mau PDF, mau berupa Word, boleh. Nah, kita misalkan ini ya, yang sedikit 14 kilobit, kita boleh klik open ya. Nah, simpan sebagai apa, misalkan materi 1, boleh, materi 1, kita klik unggah.
Nah ini berarti materinya sudah terupload. Kalau mau kita setting boleh saja. Ini kan mulai dibuka ini ya, artinya izin pengajuan dari, nah mulai dari kapan? Ini kan mulai dibukanya, aktifkan. Kalau sudah tidak perlu lagi ya di checklistnya dihilangkan. Tanggal jatuh tempo ini kan berarti selesainya atau bukan selesai. Jadi ini nih batas akhirnya kapan nih diposting. Nah ini di sini mau diaktifkan ya boleh. Kalau tidak ya nggak apa-apa nah, berarti kan ini akan kebuka terus ini. Tanggal batas akhirnya kapan? Nah batas akhir itu benar-benar sudah di off kan. Jadi tidak bisa dilihat lagi oleh siswa. Nah lalu ingatkan saya untuk menilai. Nah ini berarti terakhir penilaian misalkan tanggal 24 September. Nah kita aktifkan boleh, atau tidak diaktifkan lagi juga ya nggak masalah. Nah, ini pengaturan waktu saja ya. Oke. Dan seterusnya silakan dilihat, boleh di setting boleh. Nah nilainya misalkan berapa poinnya boleh gitu kan, atau saja boleh. Nah lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah inilah materi pelajaran kita sudah tersampaikan ke siswa. Selesai. Sekarang kita lihat bagaimana tampilan yang ada di siswa. Berarti kita coba lihat ya, ini percobaan saja, lihat bagaimana tampilannya. Kita tutup dulu di Bu Istinnya, tutup dulu, keluar gitu. Nah, cari nama siswa. Kebetulan Bu Istinnya kan ngajar di listrik 1 juga ngajar ya. Nah kita coba username dan password yang sesuai dengan kelas yang diajarkannya. Oke. Sekarang kita masuk lagi untuk atas nama siswa. Nah ini misalkan ini atas nama siswa. Oke, kita klik masuk. Nah ini atas nama Adi Yusuf, kelas TITL 1. Nah, langsung saja ke bagian sebelah kanan ini. Nih di sini nih, sebelah kiri, maaf, di sebelah kiri ini. Di sini ada kursusku. Nah ini di bawahnya materi-materi pelajaran dari semua pelajaran. Nah tadi yang disampaikan dari Bu Isti ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagian ini nih bahasa Indonesia, diklik. Kita lihat apa isinya. Tampilan di siswa ya seperti ini nih. Informasi tentang PTS. Kalau kita klik, kalau diklik oleh siswa, nah ini informasinya ada jelas. Pelaksanaan PTS mulai tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2021. Gitu ya. Nah kembali lagi ke yang tadi, klik saja ke umum boleh, atau klik ke bawah ya, ini bahasa Indonesia lagi boleh, diklik ke bahasa Indonesia lagi boleh. Nah lihat materi bahasa Indonesianya, ini kan membaca, boleh diklik membaca, ini kan sudah jelas nih. Nah ini materi pelajarannya. Lalu kalau melihat filenya, ini kan tinggal diklik aja nih. Di sini ada file membaca cerpen. Ini diklik aja, klik. Nah, di sini ada materi 1 yang tadi sudah ditulis tadi itu ya, diklik. Kalau diklik berarti bisa di-download. Nanti isinya apa sesuai dengan yang kita sampaikan. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.